الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu ngaji bareng Samara pada malam hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Rosan, dan kemudian yang kedua salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara yang pertama adalah pembukaan, kedua tausiah atau inti, kemudian ketiga tanya jawab, keempat lain-lain, dan terakhir adalah penutup. Menuju acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara ini berjalan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah acara inti kajian Samara, part kedua tentang kaidah makanan halal dan haram yang akan disampaikan Ustaz Rosan. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Pakai ini. Ini suara kemana? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma yassir lana wa la tu'assir lana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari pokok pembahasan tentang kaidah halal dan haram dalam makanan. Kemarin sudah kita bahas tentang kaidah yang pertama. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kaidah yang kedua dan kaidah yang selanjutnya. Sebelum kita melanjutkan tentang kaidah-kaidah yang kemarin kita bahas, terlebih dahulu di sini kita akan memaparkan tentang kerangka berpikir di dalam kaidah halal dan haram. Mungkin sekilas saya akan sampaikan ini karena tidak cukup mungkin waktunya. Kalau ini saya sampaikan semuanya mungkin jadi satu pokok pembahasan, yaitu bagaimana di dalam masalah seseorang menentukan halal dan haram. Para imam, terutama para ulama yang memiliki kapasitas di bidangnya, para ulama sepakat di dalam menentukan sesuatu perintah atau pelarangan Allah Subhanahu wa taala, halal dan haram, itu bersumber akan 4 hal. Duanya itu disepakati oleh para ulama, 2 selanjutnya itu semi disepakati. Selebihnya sesuatu yang mukhtalaf fiha, sesuatu yang itu diperselisihkan oleh para ulama. Yang disepakati ada 2. Yang pertama adalah Al-Quran, masadir tasyri', sumber untuk menyimpulkan satu hukum itu sumbernya harus dari Al-Quran. Itu disepakati oleh semua para ulama. Kemudian yang kedua, sumber at-tasyri', masadir at-tasyri' adalah as-sunnah, sunnatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang semi disepakati
ataupun ada ulama yang menyampaikan ini juga disepakati sepenuhnya adalah ijma', konsensus para ulama. Ijma'. Ya, kedudukannya juga termasuk kuat. Karena tidak mungkin para ulama yang begitu banyak jumlah orangnya kemudian mereka sepakat di atas kebatilan, itu tidak mungkin. Ya. Karena umatnya Nabi itu memiliki kekhususan, memiliki keistimewaan, ya. Al-mu'minu la yakdzib. Seorang mukmin itu tidak berbohong, berdosa ya, melakukan maksiat ya, berdusta tidak. Itu karakteristik dari seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah al-qiyas. 4 hal ini yang disepakati oleh para ulama di dalam pengambilan sumber hukum. Ada hal-hal yang tidak disepakati, dalam artian masih diperdebatkan, diperselisihkan. Seperti amalu ahlil Madinah, amal ataupun amalannya orang-orang Madinah. Ini yang menjadi sumber untuk menerbitkan hukum, untuk menyimpulkan hukum di mazhab Maliki, tidak mazhab yang lainnya. Imam Malik berpedoman dengan amal ahlul Madinah. Jadi ketika ahlul Madinah mengerjakan suatu amalan menjadi dalil. Seperti contoh dalam sholat jamak, dalam sholat jamak mator, Nabi bersabda, ya, para sahabat melihat keseharian Nabi Muhammad SAW di dalam beliau menjamak sholat. Kemudian mereka menyimpulkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW menjamak 2 sholat yang diperbolehkan di jamak zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak karena udzur sakit, bukan karena udzur safar, wala udhrin mator, wala matorin. 3 hal ini. Tidak karena sakit, tidak karena safar, tidak karena mator, tidak karena hujan. Belum menjamak, begitu saja. Berarti dalam hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa Rasulullah itu menjamak sholat ketika hujan. Rasulullah menjamak sholat ketika hujan dari hadis ini. Tapi Malikiyah kemudian menyampaikan yang dijamak hanya sholat maghrib dan isya, bukan zuhur dan asar. Kenapa? Karena melihat amal penghuni Madinah, ya, amalnya ahlu Madinah, yang mana mereka tidak menjamak sholat zuhur dan asar karena hujan, tapi menjamak sholat maghrib dan isya. Ini salah satu contohnya. Kemudian baqa'u makana ala makana, istishabul hal, kembali kepada hukum asli, istihsan, kemudian hukum-hukum yang lain. Ada banyak. Ini nanti semua bisa dipelajari di hukum usul fiqh. Kalau kita mau menguasai usul fiqh, kita nanti akan mempelajari ini semuanya. Baik, jamaah yang kami muliakan, terkait 2 hal yang pertama kita sampaikan, kaitan tentang masalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kenapa As-Sunnah mendapatkan pengkhususan dan keistimewaan untuk kemudian dijadikan sebagai sumber menyimpulkan hukum-hukum syar'i, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan akan hal ini. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap dari mulut beliau sesuatu karena hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucapkan, yang beliau lakukan semua murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan yang hanya saja aku adalah manusia biasa sebagaimana kalian. Tapi bedanya yuha ilayya. Rasul diberikan wahyu, jemaah. Sehingga tuntunan keseharian beliau adalah wahyu. Antum ingin melihat Quran yang berjalan, hukum yang bersumber pada Quran dan dijalankan di dalam kehidupan nyata, refleksinya adalah Rasulullah SAW. Gambaran nyatanya adalah Rasulullah SAW. Sebagaimana disampaikan Ibnu Aisyah, karena khuluquhu al-Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Quran yang berjalan adalah Rasulullah. Di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hasyr, "Fama ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Fama ataakumur rasul, dan apa saja diberikan kepada Rasul, fakhudhuhu, ambillah itu.
Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantahu, maka ambillah peringatan, ya, kita mengambil diri kita untuk tidak mengerjakannya. Kalau Rasul melarang sudah selesai. Itu maka natus sunnah. Kemudian bagaimana kedudukan Al-Quran terhadap as-sunnah? Manzilatul Quran bis sunnah. Al-Quran ini saya nggak sebutkan semua karena tidak cukup waktunya. Mubayyinatun lis sunnah. Al-Quran, as-sunnah mubayyinatun lil Quran. Sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Bagaimana dalam surah An-Nahl ayat 44 Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna, dan kami turunkan kepadamu ya Muhammad adzikra. Dzikra itu adalah kata lain ataupun nama lain dari Al-Quran. Al-Quran memiliki 4 nama. Ada yang menyampaikan lebih dari 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Kitab, yang ketiga adalah Al-Furqan, yang keempat adalah Al-Dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Dzikr, Al-Quran, dan kami, kata Allah, yang menjaga Al-Quran itu. Langsung Allah yang menjaganya. Di ayat ini, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan adzikra, Al-Quran ya Muhammad, kepadamu, itu bayyina linnas, untuk engkau sampaikan kepada manusia, manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka menjadi orang yang berpikir. Bahkan Rasul diancam oleh Allah, ya ayyuhar rasul, wahai sekalian para rasul, balligh ma unzila ilaika, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu min rabbika, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illam taf'al, kalau engkau tidak mengerjakan ini, fama ballaghta risalatah, engkau tidak menyampaikan risalah kenabian, engkau tidak menyampaikan perintah Allah. Karena dalam ayat ini Rasul diancam Allah. Dan kita tahu bahwa Rasul adalah orang yang amin, terpercaya. Betul atau tidak? Mungkin tidak kira-kira Rasulullah menyelisih ataupun mengkhianati perintah Allah? Wallah tidak mungkin. Wallahi tidak mungkin. Addal amanah. Rasulullah orang yang paling amanah. Terkait risalah kenabian semua sudah disampaikan, sampai Allah sendiri yang kemudian menyampaikan itu. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini Allah tutup di penghujung usianya Rasul. Al-yaum, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk, ya, atmamtu lakum, ya, aku sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, begitu pula nikmat Allah telah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Berarti ketika turun ayat ini, Rasul sepenuhnya sudah menyampaikan risalah. Rasul sepenuhnya sudah menyampaikan risalah. Berarti posisi Quran, ya, sebagai kitabnya kaum muslimin, ya, dijelaskan makna dan isinya oleh siapa? Rasulullah SAW, karena Rasul yang paling tahu makna ataupun keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terkandung di dalamnya Rasul yang paling tahu. Maka Rasul jelaskan makna-makna Al-Qur'an. Seperti kalimat aqimus shalah, kerjakanlah salat. Antum cari silahkan dari juz 1 sampai juz 30, tidak akan antum dapatkan salat dimulai dari takbiratul ihram ditutup dengan salam. Dari mana kita bisa tahu bahwasanya yang diperintahkan oleh Allah salat itu dengan mengangkat tangan? Dimulai dengan takbir, bukan angkat tangannya, tapi suaranya Allahu Akbar. Ditutup dengan taslim, ucapan taslim assalamualaikum, dengan tengok yang pertama, selesai sholat kita. Bukan tengokan yang kedua.
Qadarul imamnya tengeng kepalanya, Assalamualaikum, tidak keluar suara setelah itu. Sebagai makmum boleh tidak kita kemudian menuntaskan sholat? Kalau kita tahu, kita boleh. Karena sholat selesai dengan salam yang pertama. Jadi sholat itu adalah dimulai takbiratul ihram dengan salam yang pertama. Ini semua didapatkan dari as-sunnah. Karena Rasul sendiri menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Posisi yang pertama, Quran sunnah sebagai penjelas dari apa? Al-Quran. Kemudian yang kedua, penjelas ini maknanya adalah menjelaskan sesuatu yang umum, dikhususkan. Kemudian yang kedua, Al-Quran mentakrir, dalam artian adalah mengithbat, menetapkan hukum yang telah disampaikan di dalam Al-Quran, dikuatkan lagi dengan as-sunnah. Seperti rukun Islam, rukun iman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minin kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah itu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan iman kepada rasul. Itu iman-iman itu semuanya dikuatkan itu di dalam Al-Quran, dikuatkan itu semuanya di dalam as-sunnah. Seperti hadis Jibril, ketika datang Jibril menyerupai manusia, betul atau tidak? Masih ingat hadis itu yang panjang itu hadisnya? Wa asnada rukbatayhi ila rukbatih. Ya, Jibril kemudian menyandarkan dua kakinya, dua lututnya ke lutut Nabi Muhammad SAW. Kemudian menanyakan tentang mal iman, mal Islam. Hadis ini menguatkan tentang apa yang terkandung di dalam Al-Quran terkait dengan hukum-hukum, ya, kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepada hambanya terkait rukun iman dan rukun Islam. Dua hal ini yang saya rasa cukup, bahwa hadis itu memiliki kedudukan di dalam masadir tasyri' untuk sebagai sumber menyimpulkan hukum, ya, hukum Islam. Baik. Kemudian kemarin telah kita sampaikan bagaimana tentang keumuman perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaidah yang pertama, ya, bahwasanya al-aslu fil at'imati halal. Hukum asli di dalam masalah makanan adalah halal. Makanan dan muamalah, hukum aslinya adalah halal. Boleh. Transaksi apa saja boleh. Makan apa saja boleh. Illa ma khassasa syari'u bitahrimihi, kecuali sesuatu yang itu dikhususkan pengharamannya oleh syariat. Ya. Sesuatu yang dikhususkan pengharamannya oleh syariat dan sesuatu yang langsung disebutkan kehalalannya oleh syariat. Syariat ini kita bicara Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Quran menyampaikan, maka hukumnya jelas. Ketika Sunnah menyampaikan, juga hukumnya jelas. Terlepas nanti akan dibahas nanti kesohihan hadisnya. Ini bukan ranah kita. Karena antum di dalam mentasihih hadis, di dalam mensahihkan hadis, harus memiliki kapasitas di bidangnya. Terutama dalam masalah kritik sanad. Ada dua hal, kritik matan dan kritik sanad. Ini kalau tidak memahami ilmu hadis, maka tidak akan mungkin memahami dua hal ini. Yang sering terjadi kemudian hadis itu dhaif, itu karena kritik sanadnya. Para ulama di zaman dulu tidak menerima ilmu kalau tidak ada sanad yang mutasalsil, langsung sambung pada Rasul. Jelinya mereka memiliki ilmu di bidang ini. Ngapal ke nama an itu merupakan keistimewaan mereka. Kalau kita Pak sekarang disuruh ngapal ke jeneng, ya, kira-kira gimana? Nah, ngapalkan nama itu, ya, an fulan itu kira-kira bisa enggak? Ya, berarti sudah terjadi pergeseran yang sangat jauh dari segi ilmu. Ataupun kalau terjadi kritik matan, itu pun tidak boleh langsung ini dalil tidak sahih. Harus ada pembanding dari hadis-hadis yang lainnya yang diriwayatkan dari ulama-ulama yang lainnya.
Ketika ada hadis pembanding dari hadis yang lain, ini kok ada tambahan. Nah, ini tambahan apakah diterima atau tidak tambahan ini dalam matan itu? Ini sudah konteksnya adalah ulama-ulama hadis di bidangnya. Terlepas daripada itu semuanya, apa yang diperbolehkan oleh syar'i, oleh syariat, oleh Quran, oleh sunnah, maka hukumnya boleh. Dan apa saja yang diharamkan, maka dalam hal ini hukumnya sesuatu yang tidak diperbolehkan. Bagaimana kemarin yang kita bahas dalam ayat surah Al-Baqarah, innama harrama alaikumul maitatu, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Di dalam ayat yang lainnya, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha. Allah berfirman dalam ayat ini, sekaligus ada dialog terkait hal ini. Ini saya akan menjawab dengan porsi ilmu yang saya pahami, karena saya sekitar beberapa tahun mempelajari bahasa Arab. Kalimat innama, di dalam kalimat qul innama harrama rabbiyal fawahish, dalam kalimat innama harrama alaikumul maitah, dan kalimat innama yang lainnya, innama memiliki dua makna sebagaimana disampaikan oleh Al-Wahidi dalam kitab tafsirnya, disampaikan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib dalam tafsirnya. Innama memiliki dua makna kalau dalam bahasa, tata bahasa. Kalau dilihat dari konteks kalimatnya, maka ada dua makna. Yang pertama, innama adalah satu kesatuan kata. Innama adalah satu kesatuan kata. Innama ilahukum ilahu wahid. Hanya saja ilahmu adalah ilah yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innama dalam ayat ini, dalam konteks katanya, innama bermakna kalimat yang menjadi satu, innama. Karena innama ayat yang menyampaikan kalimat ini menjadi satu, innama satu kalimat, innama itu kalau kalimat setelahnya mengikuti, ya, mengikuti ma ya'malu amala fi'lihi, fi'ilnya bagaimana nanti mengikut. Kalau status khobar ikut jadi, kalau status mubtada ikut khobar belakangnya. Kalau fa'il nanti ada maf'ulun bihnya, begitu. Gak apa-apa, bingung dulu tidak masalah. Innama harrama alaikumul maitata waddama. Ini masuk dalam kategori yang pertama, karena mengikuti kalimat innamanya adalah lafadz yang satu. Tapi ada innama yang lafadznya ini adalah terdiri dari dua lafadz, inna dan ma. Inna dan ma. Inna statusnya kalau dalam bahasa Arab sebagai harfun nasb, harfun nasb wa ta'kid. Jadi untuk pengulangan, penetapan, ya, untuk takkid itu apa istilahnya? At-takkid itu bukan pengulangan, maaf. Penguatan at-takkid. Innama seperti kalimat innama sona'u kaidu sahir. Ini kalimat Allah. Innama sona'u. Yang pernah belajar bahasa Arab, kalimat sona'u, sona'a fi'il apa Ustaz? Madhi, betul ya? Sona'a fi'il madhi, kalau panjang berarti ada tambahan wawul jamaah. Wawul jamaah di sini adalah fa'il muttasil. Statusnya sebagai fa'il. Setelah fa'il kok tiba-tiba kaidu marfu. Harusnya innama sona'u kaida sahir, bukan kaidu. Karena sampai hari kiamat maf'ulun bih pasti mansub.
Fa'il pasti marfu. Tapi di sini kok innama sona'u kaidu, bukan kaidah. Kalau innama sona'u kaidu sahir, berarti ini statusnya bukan maf'ulun bih, tapi adalah ismun inna. Maaf, khobar inna. Inna harfun nasab. Sona'u ma sona'u ma mausulah. Sona'u adalah ismun inna, kaidu khobar inna. Apunten, kalau lagi bingung, ini dalam kaidah bahasa Arab. Apakah pertanyaan sekarang muncul? Apakah kalimat innama itu selalunya bermakna ifadatul hasr, memiliki makna untuk membatasi? Nah, ini yang dibahas para ulama nih. Memiliki makna untuk membatasi. Innama yang pertama ya. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla, itu pembatasan. Innama ilahukum ilahu wahid, pembatasan. Tapi pembatasan yang seperti apa? Makna pembatasan ini, kalau kita salah paham bisa salah arti. Contoh, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang mukmin itu hanya saja mereka yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah wajilat qulubuhum, semakin takut hatinya. Ayo, antum kalau dibacakan ayat tidak takut hatinya, mukmin bukan? Nah, ini kalau pembatasan berarti yang tidak takut bukan mukmin. Betul nggak? Terus pembatasan dalam hal apa? Para ulama menyebutkan al-hasru fi kamalil iman la aslal iman. Pembatasan dalam ayat ini adalah kesempurnaannya iman, bukan aslinya iman. Kalau aslinya iman, banyak orang yang nggak beriman, Pak. Karena setiap mendengarkan ayat Allah tidak takut dia. Biasa saja, malah ngantuk tidur, ayat sebagai pengantar tidur. Kalau para ulama dulu mendengarkan ayat itu nangis. Nah, kita tidak terdetik. Apa ya istilahnya? Ada setrum di hati aja enggak itu. Seperti ayat yang lain, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja ya, yang paling takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama. Nah, itu maknanya gimana? Berarti yang tidak takut kepada Allah, yang takut kepada Allah hanya ulama. Sekarang ada preman gentul 20 tahun lamanya, akhirnya mendengarkan tentang azab Allah, nikmat Allah nanti di hari kiamat, takut dia, tobat. Ini ada preman barusan tobat karena takut kepada Allah. Apakah preman ini bisa kita katakan sebagai ulama? Apakah dia ulama karena takut kepada Allah? Jenabamatan. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Dalam ayat ini para ulama menjelaskan min syiddatil khauf. Pembatasannya adalah takut yang berlebih hanya para ulama. Dikit-dikit takut kepada Allah adalah para ulama. Seperti Abu Bakar, Pak. Abu Bakar tuh kalau baca ayat pasti nangis. Umar yang begitu tegasnya orangnya, itu di pipinya ada guratan seperti sungai, aliran sungai. Sering nangisnya Umar ketika melewati ayat azab. Bahkan anaknya Fudail bin Iyad itu terkenal dengan sebutan qatilul Quran, ya, korbannya Al-Quran. Kalau letterlek artinya korbannya Quran. Fudail pas jadi imam, dia kemudian siapkan barisan soft. Dia lihat di belakang tidak ada anaknya, nggak kelihatan, ketutup soft yang di depannya, nggak kelihatan. Karena dia tahu kalau saya membaca ayat adab, anak pun dengar nangis pasti, khawatir pingsan. Betulan, Pak. Karena dia tidak melihat anaknya di belakang, dibacalah itu Quran. Pas masuk ayat-ayat azab, nangis anaknya, kemudian jatuh pingsan, kemudian meninggal dunia. Indah betul, meninggal pas sholat, pas rasa takut membuncah kepada Allah. Sekarang pertanyaan saya, apakah kita sudah termasuk yang demikian? Ya, berarti kalau innama
itu kemudian dimaknai pembatasan mutlak, dalam arti memang pembatasan, tapi harus diarahkan pembatasan itu sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Innama dalam ayat innama harrama alaikumul mayyitata waddama wa lahmal khinzir adalah bermakna yufidul hasad, pembatasan. Antum buka di tafsir manapun ini adalah pembatasan. Tapi pembatasan pun ada yang kemudian disampaikan Allah dalam ayat lainnya, ya. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amhu. Jadi begini. Kalau ini ayat adalah pembatasan jumlah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bangkai, darah, berbicara cuma darah tok. Bangkai, darah, daging khinzir, daging babi, kemudian setiap yang disembelih selain untuk Allah Subhanahu wa taala. 4 ini toh ya, 4. Dalam ayat lain, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha. Ada tambahan. Bukan daman tok, tapi daman masfuha, darah yang mengalir. Sedangkan dalam ayat ini tidak ada darah mengalirnya. Apakah kita kemudian tidak mengambil ayat yang satu? Ayat ini mengkhususkan darah yang sebelumnya, ayat yang ada namanya ini. Karena ayat ini hanya daman tok, tidak ada masfuhanya. Ya, daman masfuha, yang dimaksud darah adalah darah yang mengalir, ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Kemudian ayat yang lainnya menyampaikan, ya, wa yuhallilu alaikumut thayyibat wa yuhillu alaihim at-thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik saja, hal-hal yang baik, dan mengharamkan hal-hal yang buruk. Ini pengkhususan lagi. Berarti yang diharamkan oleh Allah adalah perkara yang buruk-buruk, al-khabithat, al-khaba'ith. Para ulama terpecah menjadi dua. Bukan terpecah, tapi mereka penafsirannya berbeda. Dan tidak ada masalah terhadap perbedaan penafsiran. Yang pertama menafsirkan makna al-khabith yang buruk-buruk ini adalah tafsir, ya, menafsirkan dari ayat yang 4 pengharaman tadi. Darah itu buruk, bangkai itu buruk, kemudian apa yang lainnya? Daging babi itu juga buruk. Kemudian yang selanjutnya, yang disembelih sesuatu untuk selain Allah juga termasuk yang buruk. Kemudian yang pendapat yang kedua, dan ini termasuk pendapat jumhur ulama, yang buruk-buruk itu adalah hewan-hewan malahu sa'il, hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, yang dikategorikan menjijikkan, yang tidak bisa disembelih. Karena status kehalalan hewan daratan adalah status halalnya itu kalau bisa disembelih. Antum boleh makan apa saja di darat itu kalau bisa disembelih. Ya, ini belum pengkhususan yang lainnya. Saya sampaikan secara mutlak. Belum pengkhususan yang lainnya. Adalah hewan-hewan yang bisa disembelih secara syar'i. Kenapa kambing? Kenapa apa istilahnya? Babi itu kemudian diharamkan. Walau ada ulama yang menyampaikan, ya, terlepas dari semua alasannya, tapi ada beberapa yang menyampaikan karena babi tidak bisa disembelih. Ya, karena antara kepala langsung bersambung dengan tubuhnya. Wallahu a'lam. Tapi apakah betul demikian? Setiap orang yang memakan babi apakah tidak disembelih? Monggo dicari tahu. Bapak pernah melihat orang yang beli babi enggak? Disembelih atau ditusuk bagian jantungnya? Atau yang dari duburnya, mohon maaf, pakai besi panas dimasukkan ke dalam duburnya sampai tembus di kepalanya, tembus di mulutnya. Berarti antara ayat saling menafsirkan. Nah, pertanyaannya, apakah boleh sunnah menafsirkan ayat? Ya kan itu. Apakah boleh sunnah menafsirkan ayat? Kalau memang demikian, terus fungsi innama untuk apa? Innama dalam ayat ini min syiddati tahrim, dari pengharaman yang sangat kuat. Pengharaman yang sangat kuat 4 jenis ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kemudian ada sesuatu yang tidak diperbolehkan.
Dan ini semuanya tidak boleh disampaikan oleh sembarangan tanpa mengacu kepada dalil yang ada. Nah, sekali lagi, semua harus bersumber dari as-sunnah, harus bersumber dari Al-Quran. Kalau Nabi menyampaikan, berarti pengkhususan terhadap Al-Quran. Boleh enggak Quran, sunnah itu mengkhususkan Quran? Kan pertanyaan begitu. Setiap sesuatu yang umum di dalam Al-Quran, boleh enggak dikhususkan oleh Al-Quran, oleh as-sunnah, oleh sunnah Nabi? Ya. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan terkait masalah sholat. Ya, wa aqimus sholah. Ini umum, sholat, as-sholah. Kemudian Nabi menjelaskan tentang bagaimana sholat yang khusus itu. Tidak cukup hanya sebatas zikir, tidak cukup hanya sebatas eling. Nek wis eling wis sholat, gitu. Tidak usah jengkat-jengkit, tidak usah takbiratul ihram, tidak usah ditutup dengan salam. Yen wis eling wis sholat. Kira-kira kalau kita mendapati orang, aku wis sholat le sholatnya kapan mbah? Kayak mau aku wis eling kali Gusti Allah, wis doa kali Allah. Makna sholat doa. Bisa tidak dikatakan sholat? Bisa enggak? Bisa enggak? Sholat secara bahasa ya, tapi sholat secara istilah syar'i bisa enggak? Istilah syar'i itu istilah yang diinginkan oleh syariat. Enggak, karena Rasulullah menyampaikan ini, shollu kama ra'aitumuni usolli. Berarti sunnah mengkhususkan Al-Quran. Dan dalam penghalalan apapun, sunnah memiliki kedudukan ini. Sunnah memiliki kedudukan ini. Baik. Kemudian kaidah yang selanjutnya, saya masuk kaidah yang kedua. Ad-darara yuzalu. Setiap yang bermadarat, ya, itu hukumnya at-tahrim. Al-aslu fil madari tahrim. Setiap sesuatu yang bermadarat hukumnya adalah haram. Sesuatu yang bermadarat hukumnya adalah haram. Didapatkan dalilnya dari mana? Dari as-sunnah. Dari Quran secara khusus menyebutkan tentang kemadharatan, tentang sesuatu yang itu nanti diharamkan, tidak ada. 4 hal ini yang kita sebutkan tadi bukan karena madharat dan sebagainya. Yang disebutkan ilahnya, alasannya karena membahayakan, tidak. Nanti silakan baca keutuhan ayatnya, tidak dapatkan ini. Tapi sabda Rasulullah yang menyampaikan la dharara wa la dirar. Tidak boleh memberikan madharat kepada diri sendiri ataupun memberikan madharat kepada orang lain. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Maksudnya apa? Kita ingin mencelakakan diri sendiri itu haram. Menghilangkan akal dengan cara makan kecubung, gitu. Kecubung itu katanya setelah makan itu langsung berimajinasi, langsung hilang akalnya. Tapi nggak pernah mencoba saya. Atau sejenis khamr, al-khamr, yang menghilangkan akal. Apa saja, kemudian para ulama menyebutkan apa saja yang memiliki potensi untuk menghilangkan akal, yang statusnya adalah muskir, memabukkan dalam menghilangkan akal, maksudnya di sini adalah memabukkan, maka hukumnya adalah haram karena bermadharat bagi dirinya dan orang lain. Ya, sekarang begitu banyak orang-orang yang membuat kerusakan karena kehilangan akal, karena mendem, karena mabuk. Banyak enggak kira-kira? Banyak. Karena memabukkan. Berbeda nanti hilangnya akal dalam hal ini adalah karena adanya campur tangan kedokteran, seperti suntik yang membuatkan seseorang kemudian tidak sadarkan diri karena untuk dilakukan operasi amal jirahiyah. Konteksnya dalam hal ini adalah kullu muskirin, sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan akal nantinya. Wallahu a'lam. Dalilnya adalah itu. Maka setiap apa saja hewan-hewan yang memiliki status memberikan madharat, minuman yang memberikan status mampu memberikan madharat kepada seseorang, maka hukum untuk memakannya tidak boleh berlandaskan hadis tadi la darara wa la dirar. Berarti nenggak baikon haram, Pak. Gitu.
Bahkan sampai dalam satu hadis, siapa saja yang mencelakakan dirinya, membunuh dirinya sendiri, nanti di akhirat akan dibangkitkan dia, siksanya di neraka, akan diberikan racun itu. Kalau dia matinya karena menenggak racun, dia akan diberikan racun itu di neraka, itu yang dia kerjakan nanti. Seperti itulah proses matinya dia, seperti itulah adab baginya. Hidup itu nikmat dari Allah. Maka itlafun nafas, menghilangkan nyawa, haram hukumnya dalam Islam. Tidak boleh memberikan madarat kepada orang lain. Sama-sama lapar ya Pak di perjalanan, karena sesuatu yang madarat boleh, sesuatu yang darurat boleh, ya. Karena apa? Darurat. Berdua di padang pasir, bekal habis. Wah, ini kayaknya kaki teman saya ngawe-ngawe. Nah, boleh tidak dipotong kaki temannya untuk dimakan? Kan begitu toh? Dipotong kakinya, potong tangannya, wong lapar kok, nanti tak makan. Darurat lah ini. Nah, tapi karena hadis tadi la darara wala dhirar, tidak boleh. Memberikan madarat kepada diri sendiri haram hukumnya, terlebih lagi kepada orang lain. Makanan apa saja, seperti hewan ikan yang rame di Jepang itu, ikan buntal ya. Katanya dagingnya enak, tapi pengolahannya harus memiliki sertifikat. Salah ngolah mati orang, karena beracun tingkat tinggi. Tip, mungkin dijeda dengan sholat, dengan azan, nanti bisa kita lanjutkan. Baik. Kemudian doror ini mayalhaqu li umumihi, bisa bersifat umum. Makanya hewan apa saja yang memiliki sifat berbahaya, tumbuhan apa saja yang memiliki sifat berbahaya, maka hukum untuk memakannya haram, tidak diperbolehkan. Karena syariat itu hifdzun nafas, merupakan maqasidus syariah, merupakan dari inti syariat ini dibebankan kepada kita. Salah satunya adalah untuk apa? Menjaga jiwa, menjaga jiwa. Tumbuhan maka penting untuk dipelajari yang bisa dimakan, yang tidak bisa mana. Dulu pernah kita mempelajari, ya enggak sampai selesai masalahnya. Disuruh untuk makan, tumbuhan dicari yang bisa dimakan dan yang tidak bisa dimakan. Karena nggak tahu ilmunya, tumbuhan yang warnanya hijau banget itu kita ambil, menurut kita bisa dimakan. Setelah dimakan keracunan. Saya keracunan makan itu. Ya, makan tumbuhan salah, dimakan kemudian keracunan. Karena tidak tahu jenis tumbuhan itu tidak bisa dimakan. Ada jenis khusus yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Jamur juga begitu. Ya. Kalau kita tahu ini bermudarat, ya jangan dimakan.
Karena mencelakakan diri sendiri tidak boleh, terlebih lagi orang lain. Kemudian madharat yang bersifat khusus, bukan umum. Tadi umum, sekarang khusus. Khusus itu bagi dirinya sendiri. Kalau umum bagi orang lain boleh, bagi dia tidak boleh. Kayak seseorang yang kemudian memiliki kelebihan gula, tidak boleh makan yang status gulanya tinggi, enggak geblak betul Pak besoknya. Atau yang kolesterolnya tinggi. Untuk orang lain halal boleh, tapi untuk dirinya dicukupkan, tidak boleh banyak-banyak. Itu yang ketiga. Yang ketiga kaidah at-tabi'u tabi'un. Sesuatu yang mengikuti hukumnya mengikuti, diperbolehkan. Ya, bingung tak jelaskan kaidah ini. Yuktafar fit tawabi'i ma la yuktafar fi ghairiha. Dimaafkan status sesuatu yang hukumnya hanya mengikuti, tapi tidak kalau berdiri sendiri. Kalau dalam muamalah contoh adalah asuransi konvensional, karena ada unsur gharar di dalamnya. Tapi kalau sekedar mengikuti Pak, boleh. Contoh, jenengan masuk di kebun binatang, ada asuransinya enggak? Asuransi jiwa. Ketika beli, yang Anda beli itu tiketnya atau asuransinya? Tiket, tapi include asuransi. Lah ini statusnya mengikuti saja. Ya. Ketika statusnya hanya mengikut, maka ini diperbolehkan. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man ba'a nakhlan qad ubirrat fa thamaratu lil bai' illa an yashtarital mubta'." Barang siapa yang menjual nakhl, menjual buah nakhlah, menjual pohon nakhlah, pohon kurma, maka ini buahnya lil bai', bagi penjualnya, kecuali disyaratkan. Dalam arti begini, ketika Anda beli tanah, itu ada apa? Ada pohonnya. Dengan status pembelian tanah jadi, tanah ini menjadi perpindahan hak milik, menjadi milik saya kalau saya beli. Jenah pembuatan. Berarti buah tadi, pohon-pohon yang ada di dalamnya secara otomatis ini menjadi pemilik siapa? Yang membeli tanahnya. Kecuali ada persyaratan di akad sebelumnya. Karena ngikut Pak, hukumnya ngikut. Kecuali disyaratkan, tapi pohon jatinya buat saya. Di akad, ya saya terima, sah. Pohon jatinya milik yang punya, sah-sah saja kalau disyaratkan di awal. Nah, demikian pula hukum-hukum dalam makanan, kalau itu statusnya mengikuti, maka hukumnya boleh. Seperti contoh ad-dudul mutawalid fit ta'am. Napa niku? Dud itu cacing. Set. Bahasa Indonesia napa set niku? Set niku bahasa Indonesia napa? Ya, set niku ngertos nggih. Set niku sing blatung yang itu mutawallid, muncul ataupun terlahirkan dari buah-buahan atau makanan. Enggak kelihatan Anda makan, halal hukumnya. Seperti mangan sih, bar ketelan lah kok kan lah kok ada begitu-begitunya. Secara otomatis pasti jijik. Anda lanjutkan makan atau cukupkan? Saya tanya. Hah? Cukup atau lanjut? Ada yang eman Ustaz. Ya monggo kalau eman, bergizi silahkan atau makan. Tapi ini yang ikut hukumnya boleh. Seperti kemarin zakatul janin, sembelihan induk, ya, itu secara otomatis menghalalkan sembelihan bagi janin yang ada di dalam perut induknya. Antum sembelih induk hewan, kemudian didapatkan dalam perutnya ada anaknya, maka status anaknya ini mengikuti sembelihan induknya. Karena pernafasannya masih sama, makanannya juga masih sama. Seperti sabda Rasulullah, zakatul janin zakatul ummi, sembelihan janin mengikuti sembelihan induknya. Tapi kalau sudah munfasilah, dia kemudian apa istilahnya, sudah berpisah dari induknya, maka berdiri sendiri-sendiri. Kalau ini nggak disembelih ya haram, walaupun induknya sudah disembelih.
Tapi kalau masih di dalam perut induknya masih menjadi satu, disembelih induknya, anaknya mati, maka halal hukumnya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan itu, zakatul janin, zakatul ummi. Itu kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat, ini saya pilihkan yang penting-penting saja karena banyak nih. Ini sudah berbicara anak-anak poin, berlandaskan akan hadis-hadis yang ada dalam madhab Syafi'i terutama. Saya pakai satu madhab saja. Kalau nanti pakai madhab yang lainnya, memang nanti ada perbedaan pendapat. Tapi kalaupun ada yang berbeda, tidak masalah. Selama mengacu kepada pendapat ulama-ulama yang ada, tidak dipermasalahkan. Kemudian yang selanjutnya, ini termasuk poin-poin dalam status-status kaidah itu adalah apa saja. Ini saya bacakan intinya. Apa saja yang istatobatul arabu, yang disinyalir, yang disampaikan oleh orang Arab sebagai hewan yang baik, maka status hukumnya boleh. Tapi kalau tidak, mastahbathahu al-arabu, apa saja yang disinyalir oleh orang Arab ini buruk, ya, menjijikkan, maka tidak diperbolehkan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Walaupun nanti dalam mazhab yang lainnya ada sanggahan terkait hal ini. Kenapa? Karena ini ayat diturunkan kepada Rasulullah. Hadis juga sama, membersamai orang-orang Arab dan kebiasaan yang mereka lakukan, dan itu dilihat oleh syariat. Siapa syariat ini? Rasulullah. Seperti aklud dob, memakan apa? Ad-dob. Kalau terjemahan di tempat kita itu biawak. Kalau dob secara makna yang dipahami oleh orang-orang Arab itu, dobnya hidupnya adalah di gurun pasir. Bahkan sampai orang Arab itu menyampaikan dob ini, ya, Syekh Labib Najib, ya, pakar fikih Syafi'i, menyampaikan dob adalah hewan yang memiliki keistimewaan tidak pernah minum dalam hidupnya. Bahkan minum itu bisa dihitung dengan jari. Dob saking jarangnya mendapatkan air di gurun. Tapi kalau ada perjanjian dengan orang, kamu mau datang ke rumah saya kapan? Apa kata mereka? Kalau sudah ad-dob ini minum air, saya akan pergi ke rumahmu. Maksudnya apa, Pak? Tidak mungkin datang. Kamu ke rumah saya kapan? Kalau dob sudah minum air, saya akan pergi ke rumahmu. Karena saking istimewanya ini hewan, tidak pernah minum air, tinggalnya membuat apa? Membuat lubang. Rumahnya itu dibuat lubang di dalam apa? Di dalam tanah. Maka Rasul menyampaikan, lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Kalau sampai orang Yahudi itu masuk ke dalam lubang ad-dhab, kalian akan ikut masuk. Nah, itu besarnya setangan manusia ini. Setangan ini. Kalau mungkin ada filmnya anak-anak kecil itu, Oscar itu ya, yang kadal-kadal itu, Pak, kadal gurun itu. Ya, yang mendekati itu. Tubuhnya besar seperti gasing, agak gede perutnya. Itu dob. Makanannya adalah makanan tumbuh-tumbuhan. Ada video yang menternakkan dob itu dikasih makanan tumbuh-tumbuhan. Jadi daun-dedaunan itu yang menjadi makanan utamanya. Yang dimakan adalah itu. Ya. Jadi ketika ini dob dihidangkan di hadapan Rasulullah, apa kata Rasul? Ini bukan makananku. Tapi beliau tidak mengharamkan sahabat yang memakannya. Tidak kemudian menyampaikan ini tidak boleh, dibiarkan. Berarti dob boleh. Harganya saya lihat di Google, Pak, biasa dijadikan hewan peliharaan. 1 ekor 1.500.000, silahkan antum makan. 1 ekor 1.500.000. Nah, ini dob. Kemudian apa yang diharamkan dari hewan-hewan yang kemudian memiliki taring, kemarin sudah kita sebutkan, dan memiliki
cakar dari burung. Ini yang selanjutnya, yang terakhir, ini yang paling terakhir ya, adalah hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh maka tidak boleh untuk dikonsumsi. Kemudian hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh tidak boleh untuk dimakan. Maksudnya mafhumnya bagaimana? Kalau diperintahkan untuk dibunuh, ini dibunuh, harus dihilangkan, tidak boleh untuk dikonsumsi. Ini tidak boleh untuk tidak boleh untuk dibunuh, berarti mafhumnya tidak boleh untuk dimakan. Paham ya? Kan nggak boleh dibunuh nih hewan. Yang boleh dibunuh seperti sabda Rasul, yuqtalna fil hilli wal haram. Khamsun fawasik, 5 yang merusak, yang diperbolehkan untuk dibunuh di tanah halal dan tanah haram. Apa? 1 adalah al-hayyah, ular. Kemudian al-fa'rah, tikus. Apalagi kalbun akur, dalam beberapa teks arti itu anjing gila. Anjing gila sih kayak apa model anjing gila? Kalbun akur ya. Kemudian yang keempat adalah al-hada'ah, sejenis kayak model-model Raja Wali itu. Ini diperintahkan dibunuh karena dulu di zaman jahiliyah ini burung digunakan untuk apa? Tatoyur. Diterbangkan, kalau ke kanan berarti pertanda baik, kalau ke kiri pertanda buruk. Itu dulu sebagai alat untuk seperti itu. Yang dilarang untuk dibunuh seperti hudhud, kemudian semut. Semut ini tidak sejalan semua jenis semut. An-naml as-sulaimani, semut Sulaimani. Wahwa kabir, kata para ulama, jisimnya bentuknya agak besar. Semut itu dilarang dibunuh, Pak. Tapi kalau kemudian mengganggu boleh kalau mengganggu. Ali itu pernah terganggu semut mau dibakar. Rasul melarangnya. La yu'adzibu binar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Tuhannya api, Allah Subhanahu wa taala. Ya, semut, hudhud, kemudian apa lagi? Tawon, nahl. Terus yang terakhir apa? Hudhud, hudhud, tawon, semut, terus ada yang ingat? Hah? Kelelawar enggak masuk dalam ayat ini. Sejenis burung, kalau enggak salah saya waktu nyari arti hada'ah, itu adalah sejenis burung bentet. Makanannya daging. Nama translate-nya saya nggak tahu ini, karena kita memang nggak tahu hada'ah itu jenis apa. Sejenis burung bentet. Kalau saya buka di Google bentet. Bentet itu burung apa sih? Mungkin jamaah lebih tahu daripada saya. Itu tidak boleh dibunuh karena Rasulullah yang melarangnya. Kalau dalam jenis hewan, difda, kodok, tidak boleh dibunuh karena suaranya kodok ini tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau dalam mazhab Syafi'i kemudian dikiaskan dengan kodok. Setiap hewan yang hidupnya di dua alam tidak boleh. Sebagaimana kodok. Tapi ini dibantah oleh pendapat-pendapat yang lainnya. Ya, makanya kalau kita lihat kalau ada kepiting dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dimakan. Ya, padahal enak. Yang boleh dimakan kepiting yang hidupnya hanya di laut. Kalau dipaksa kemudian keluar dari air, maka itu seperti disembelih, mati dia. Ini kepiting mati. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, karena hidupnya di dua alam sebagaimana kodok. Ya. Kalau yang hidup di dua alam juga sama, karena di darat bisa hidup, di air bisa hidup. Kalau hidupnya di darat berarti disembelih. Karena status hewan darat semuanya harus disembelih. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada yang menghalalkan, memperbolehkan apa? Timsah, buaya, ya, ada yang memperbolehkan. Antum mengambil pendapat yang boleh, ya silahkan. Tapi cara nyembelihnya mau bagaimana ya saya tidak tahu. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Mazhab yang lain seperti Imam Ibnu Utsaimin memperbolehkan. Ya. Wallahu a'lam, gitu ya. Demikian karena ini sudah berlarut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Fauzan, dan waktunya sudah habis, belum ada tanya jawab. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan akhirnya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.